Intinya, cloud computing ini menyediakan panggung dan bahan bakar atau data skala besar. Sementara AI-nya ini adalah mesin yang mengubah bahan bakar itu menjadi keputusan cerdas secara instan. Begitu kurang lebih Kak Dwi. Saya kembalikan kepada Kak Dwi. Bagaimana menanggapi jawaban tadi? Ya Kak, terima kasih atas penjelasan yang cukup jelas. Baik, terima kasih. Bagaimana satu lagi dari kelompok 3? Masih ada kesempatan satu kali lagi untuk bertanya. Ya, izin Kak, mau bertanya. Baik Kak Dea, langsung saja. Pertanyaan saya, bagaimana perusahaan dapat memastikan keamanan informasi pelanggan di era digital yang penuh risiko ini? Bisa diulang kembali Kak, bagaimana perusahaan dapat menjaga memastikan keamanan informasi pelanggan di era digital yang penuh risiko. Baik, terima kasih Kak. Indonesia kan mereka kita di Papua tuh. Sedikit contoh kasus nih pada aplikasi Gojek atau Grab. Jadi data kita kan pasti dipegang sama aplikasinya Gojek atau Grab tersebut, seperti lokasi kita, nomor telepon, nama, alamat. Nah, dalam artian ini kita sebagai manusia maupun driver ataupun kita sebagai pelanggan atau karyawan dengan konsumen itu dilatih untuk tidak pernah meminta atau memberikan kode OTP apabila muncul pada device di masing-masing device. Nah, prosesnya itu mereka jadi di dalam proses tersebut ada undang-undang yang berlaku pula. Undang-undang tersebut seperti undang-undang PDP yang dimana mereka punya proses jika ada laporan akun driver yang diambil alih atau penipu, atau akun itu harus bisa dibekukan secara cepat, dan itu dinamakan insiden response. Adapun teknologinya itu saat Anda login ada yang namanya MFA atau kode OTP. Nah, data atau kartu kredit itu di tokenis. Mungkin itu saja. Saya kembalikan ke sekitar 10-an iya. 10 berarti 10 kali 25-an le. Iya. Baik, terima kasih Kak. Di rata-rata. Baik, terima kasih Kak. Kak Dea di sekitar Anda. Apakah ada sanggahan? Izin. Apakah boleh saya tambahkan Pak Moderator? Baik, ke Andri Karmas. Luar biasa, menarik dari kolaborasi SDM kelompok yang memaparkan materi saat ini. Artinya ada satu padu dalam menyikapi setiap pertanyaan dan kolaborasi dari setiap anggota kelompok ini. Luar biasa menurut kami ini. Artinya saya kembalikan bahwa dalam satu pertanyaan tadi yang dijelaskan oleh poin yang disampaikan oleh Pak Akbar tadi, saya menangkap yang menarik untuk diangkat tema diskusinya ini. Untuk artinya tadi di dalam pembahasannya ada dikatakan bahwa ternyata pengarahan e-commerce itu mampu mengarahkan kepada individu yang ada suatu keinginan untuk memiliki 1-2 produk, dan ternyata e-commerce mampu hadir istilahnya tanpa saya menangkap begini Pak, pernyataan ini bahwa terkesan bahwa ternyata e-commerce saking dalamnya ini digital sehingga mampu memasuki kamar pribadi seseorang. Mungkin seperti itu yang saya tangkap tadi, itu pernyataan yang seperti itu tadi. Entah dari mana tadi Pak Akbar menemukan sumbernya. Namun waktu pertanyaannya tadi Bu Dea yang dijawab oleh Pak Teddy tadi, itu menurut kami itu agak bertentangan dari pernyataan dari Pak Akbar sesuai dengan pertanyaan saya yang ini, karena
Pak Teddy menjelaskan terkait masalah yang ditanyakan Budia tadi itu, terkait masalah keamanannya dari informasi data konsumen atau pribadi, itu menyinggung karena kan di dalam itu ada disampaikan bahwa karyawan yang tidak harus memiliki pembatasan terkait masalah penggunaan aplikasi berkaitan dengan data pribadi ini. Nah, saya ingat minggu lalu yang waktu kelompok 1 mengangkat tema, ada satu perusahaan yang menggunakan satu sistem informasi itu yang berbasis masalah penghimpunan data dari setiap konsumen itu. Artinya di dalam satu kelebihan dari sistem itu bahwa biaya promosi itu dapat hemat, karena kenapa? Dari sistem yang digunakan itu mampu menghimpun data setiap konsumen, sehingga pemasaran kan induk utamanya bagaimana bagaimana menggali informasi di dalam kebutuhan suatu pasar atau masyarakat, sehingga nanti disampaikan kepada manajemen produksi dan didefinisikan oleh produksi, dan ya itulah muncul inovasi untuk penerapan seperti apa selanjutnya produk itu. Itu artinya yang inti yang dari saya tanyakan ini berkaitan juga dengan masalah cyber itu, yang sampai bagaimana etika untuk pembatasan daripada penggunaan AI ini atau teknologi yang membatasi daripada yang saya temukan tadi dari pernyataannya Pak Akbar yang mengatakan bahwa ternyata e-commerce ini mampu mengetahui secara lebih dalam, bahkan seakan-akan bahwa keluarga atau teman terdekat pun ternyata teknologi ini lebih tahu daripada teman terdekatnya itu, karena mampu itu tadi yang artinya pengarahannya daripada apa yang kita inginkan, ternyata e-commerce lebih tahu menurut saya lebih dibanding dengan orang terdekat. Mungkin seperti itu Pak dari kami. Mudah-mudahan ini bisa berkembang lagi. Terima kasih. Iya, baik, izin moderator saya menambahkan sedikit. Jadi terima kasih Kak Andri atas tanggapannya. Jadi di sini yang perlu saya sampaikan ataupun mungkin memperjelas bahwa bagaimana sebuah e-commerce ataupun aplikasi itu mengarahkan ke produk tertentu kepada pelanggannya, itu tidak menyalahi aturan keamanan data. Itu adalah sistem personalisasi, di mana ketika user ataupun pelanggan menginstal aplikasi tersebut, itu di awal para pelanggan ataupun penggunanya itu telah melakukan verifikasi, telah memberikan akses kepada aplikasi tersebut. Mungkin Bapak atau Ibu pernah mengingat ketika Bapak Ibu melakukan penginstalan aplikasi seperti Shopee, Tokopedia, dan semacamnya. Di awal Bapak Ibu menggunakan aplikasi tersebut, ada terms dan agreements yang Bapak Ibu harus centang, dan ada permintaan akses ke smartphone Bapak Ibu yang gunakan. Nah, personalisasi data tersebut aplikasi ataupun AI itu dapatkan pertama mungkin dari riwayat penelusuran Bapak Ibu teman-teman semuanya. Jadi bisa saja dari teman-teman ataupun Bapak Ibu mungkin pernah melakukan penelusuran di media sosial yang lain terkait barang ataupun produk, itu akan dibaca oleh e-commerce bahwa si A ini suka produk ini, si B ini cenderung ke produk ini, seperti itu. Jadi untuk keamanan data yang terkait dari pertanyaan Kak Diadisti itu masih aman, karena data-data pelanggan seperti nomor handphone, email, dan semacamnya itu terenkripsi oleh platform e-commerce. Nah, adapun mengapa sering terjadi kebocoran data, itu belakangan ini banyak terjadi oleh adanya serangan cyber. Yang kita ketahui itu ada istilahnya phishing, malware, ransomware, dan semacamnya. Nah, untuk itu dari segi keamanan cyber itu makanya sering dilakukan sosialisasi untuk kita senantiasa menjaga kerahasiaan data kita dengan satu, tidak melakukan klik ataupun penyebaran data informasi secara masif ke produk ataupun hal-hal yang tidak jelas. Jadi Bapak Ibu teman-teman yang mungkin mendapatkan link ataupun SMS atau bahkan telepon dari nomor yang tidak dikenal, itu jangan ditanggapi dan jangan direspon, karena
tindakan phishing, ransomware, dan malware itu bisa berasal dan berawal dari tindakan-tindakan kecil tersebut. Jadi tenang saja sih, kalau saya rasa Pak Andri, kalau misalnya Pak Andri mungkin merasa, kok ini Joe dia malah lebih tahu ya daripada teman ataupun saudara saya ya, kok bisa lebih tahu bahwa saya lagi suka sama sepatu ini, kok dia lebih tahu ya. Itu karena personalisasi Bapak terbaca oleh aplikasi AI, oleh AI dari aplikasi e-commerce tersebut. Nah, ketika Bapak membuka produk yang lain, itu akan terbaca lagi dan itu akan berubah lagi. Sama halnya seperti Bapak mungkin menggunakan aplikasi Instagram atau Facebook, itu biasanya Bapak akan diarahkan ada yang namanya saran pengguna. Nah, itu saran pengguna itu Bapak akan disarankan ataupun diarahkan ke pengguna-pengguna yang semacamnya. Mungkin Pak Andri sering membuka akun-akun artis, penyanyi pria. Nah, itu nanti akan ada saran dari artis-artis penyanyi lainnya, ataupun mungkin Bapak sering membuka toko-toko politik, itu nanti akan diarahkan ke toko-toko politik yang lainnya. Jadi itu adalah personalisasi pengguna yang memang Bapak Ibu ataupun user itu telah centang ataupun telah setujui di awal pada saat melakukan instalasi aplikasi tersebut. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Kak Akbar. Bagaimana tanggapannya Kak Andri Karmas mengenai jawaban yang diberikan oleh Kak Akbar tadi? Ya, menarik dari yang disampaikan oleh Pak Akbar ini. Cuma begini Pak, mengapa saya pertanyakan ini luar biasa bagi saya ini, karena pengalaman yang terjadi di masyarakat itu, apabila ada suatu kegiatan atau pengumpulan data, baik itu dari program statistik atau apa, kebanyakan masyarakat itu takut memberikan KTP-nya. Nah, itulah mengapa saya katakan, mengapa saya menarik untuk kita angkat tema ini, karena teman-teman juga yang saya perhatikan tadi banyak-banyak ini yang menyinggung masalah keamanan seperti apa data, dan memang terbukti bahwa ada satu aplikasi yang menggunakan terkait masalah data untuk penghematan daripada biaya promosi itu sendiri, artinya untuk dapat mengetahui satu kebutuhan konsumen dan diterapkan oleh produk itu tadi. Artinya saya mengatakan bahwa ternyata sistem informasi ini tidak jauh daripada kata ya seperti dua mata pisau itu yang saya katakan minggu lalu, bahwa ada sistem positifnya dan ada sistem negatifnya sendiri itu. Artinya bahwa dari sisi negatifnya yang kita angkat ini, dari penjelasan Pak Akbar tadi yang saya tangkap, saya kok merasa seperti kayak ketakutan ya daripada bersentuhan dengan sistem informasi ini. Artinya ada kesan-kesan bahwa ternyata dengan penggunaan dari penjelasannya Pak Akbar ini, dengan penggunaan adanya munculnya ini era sistem informasi ini terkesan kayak mengikuti itu, kayak memata-matai data pribadi seseorang itu. Ya untung masih terkait masalah berbicara produk Pak, yang lebih fatal kalau misalkan ternyata sistem informasi lebih dalam lagi, dia mampu mengetahui bahwa siapa yang kita suka Pak. Bagaimana kalau ada 2-3 yang kita temani dekat dan sistem informasi bisa mengetahui itu, bahwa oh si A yang dia suka ini. Itu kesannya bagi saya itu dari penjelasannya Pak Akbar, kayak saya merasa ditakut-takuti ini terlibat dalam penggunaan aplikasi era sekarang ini. Terima kasih Pak, mungkin bisa ditanggapi dari kami. Ya, aman Ji Pak, aman Ji, tenang. Kalau selama data yang Bapak masukkan, data yang Bapak share, ataupun mungkin ada aplikasi-aplikasi tertentu, sebenarnya aman sih Pak. Adanya teknologi ini jangan dijadikan sebuah ketakutan yang masif ataupun ketakutan yang besar, tapi manfaatkanlah teknologi ini sebagaimana semaksimal mungkin, mestinya. Jadi kalaupun ada yang namanya personalisasi seperti yang saya uraikan tadi sebelumnya, manfaatkan personalisasi itu untuk mempermudah aktivitas Bapak. Jadi personalisasi itu diadakan bukan hanya untuk menakut-nakuti Bapak seperti membuntuti data informasi pribadi Bapak, tapi itu membantu Pak Andri dalam hal mungkin bertransaksi. Dan kalaupun ternyata Pak Andri merasa takut datanya akan tersebar luas, Bapak bisa melakukan penghapusan data seperti itu. Jadi aman Pak. Bukan berarti saya perwakilan dari aplikasi tersebut, tapi itu berdasarkan dari pengalaman saya sendiri. Jadi sejauh ini kalau hematnya saya, teknologi itu bukan ancaman selama kita masih bisa melakukan ataupun memanfaatkannya dengan baik dan bijak. Tapi teknologi itu tentu bisa menjadi ancaman atau bahkan menjadi bumerang bagi kita kalau memang kita tidak bijak dan
memahami dari penggunaan dan pemanfaatan dari teknologi tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih. Itulah tadi tambahan dari Kak Akbar mengenai tanggapan dari Kak Andri Karmas. Bagaimana, Kak Andri? Atau mungkin sudah dicukupkan nih? Izin Pak Moderator, mungkin sudah hampir mencapai puncak dari yang kita bahas ini. Inti dari yang saya tanyakan selama ini, yang pertama itu masalah ketakutan masyarakat itu sendiri. Dan impact-nya atau akibatnya bahwa ternyata dalam satu program kegiatan misalkan dari pemerintahan, ada sebagian masyarakat dari kalangan masyarakat yang adanya ketakutan itu terkait masalah keamanan dari cyber ini, data itu sendiri. Kalau saya memberikan contoh Pak yang nyata, itu kan misalkan yang paling meresahkan itu seperti kayak pinjol itu kan menyentuh juga itu masalah data dari setiap konsumen. Itu fatalnya di situ ternyata sampai keluarga atau kerabat kenalan itu dari konsumen yang yang berhubungan dengan sistem itu dipermalukan Pak. Akhirnya banyak ketakutan masyarakat untuk menyentuh daripada data-data pribadi ini. Banyak yang dirugikan Pak sebenarnya itu. Ya, itu Pak dari kami, dari istilahnya 3 poin tadi itu bahwa ketakutan dan adanya kerisauan itu ya kan, bagaimana Pak itu terkait masalah contoh yang sekarang itu yang sangat meresahkan itu. Nah ini kan yang dibahas ini masalah data pribadi, sehingga sistem yang dijelaskan tadi Pak Akbar itu saya masih belum menyinkron bagaimana caranya menyambungkan ya dari yang keresahan yang ingin saya tanyakan dengan penjelasannya yang katanya e-commerce mampu bisa lebih mengetahui kita secara pribadi itu bagaimana itu muncul sekarang itu kan keresahan atau ketakutan dari masyarakat itu istilahnya seperti pinjol ini yang memberikan ancaman bagi masyarakat yang merusak ini sistem digital ini. Terima kasih Pak. Iya, terkait kalau saya menanggapi ya Pak Andri, kalau terkait masalah data ataupun pinjol itu sebenarnya dua hal yang berbeda. Kalau pinjol, aplikasi pinjol mungkin sering muncul di aplikasi-aplikasi yang Bapak gunakan, di aplikasi pihak ketiga yang Bapak gunakan seperti Instagram, Facebook, dan semacamnya. Itu karena dia melakukan marketing, dia melakukan branding. Nah, dia melakukan branding, aplikasi pinjol tersebut melakukan pembayaran untuk melakukan branding ataupun pemasaran aplikasi mereka di aplikasi pihak ketiga seperti Instagram ataupun media sosial lainnya. Nah, jadi tidak ada keterkaitan dengan data pribadi Bapak yang tershare. Nah, kembali, kenapa ada terjadi kasus orang terjerat pinjol padahal dia tidak melakukan transaksi di aplikasi pinjol tersebut? Berarti satu hal yang perlu diwaspadai ataupun satu hal yang harus digarisbawahi adalah data pribadi dari pengguna tersebut telah bocor. Bisa saja data KTP-nya mungkin pernah disalahgunakan ataupun data KTP ataupun KK-nya juga pernah dimanfaatkan di tempat lain yang tempat tersebut tidak menjaga ataupun menjamin keamanan dari data penggunanya tersebut. Jadi kembali lagi Pak, menurut saya, hemat saya pribadi, teknologi ini jangan dijadikan ancaman, tapi teknologi ini jadikan sebuah batu loncatan untuk pengembangan diri kita ke depan. Kita tidak bisa yang namanya menolak teknologi, karena semakin majunya suatu negara itu tentunya didorong oleh semakin tingginya dan semakin pesatnya kemajuan teknologi itu sendiri. Yang perlu kita lakukan saat ini adalah melakukan adaptasi, penyesuaian, dan juga peningkatan literasi tentang teknologi tersebut. Demikian, saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin itu sudah terjawab pada pertanyaan yang diberikan oleh Mas Andre, atau mungkin bisa Ibu Prof bisa menambahkan sedikit terkait pertanyaan yang dipertanyakan oleh Pak Andri. Diselesaikan aja semua, nanti sekaligus saya memberikan penguatan. Ya, terakhir selesaikan aja semua dulu.
Baik, Pak Andri, itu tadi tambahan sedikit. Oh iya, terima kasih banyak Pak, kalau masih diberikan kesempatan. Sedikit lagi Pak, kalau misalkan masih ada celah untuk saya menanggapi. Itu ya kembali lagi Pak, bahwa saya yang disampaikan Pak Akbar tadi itu menyangkut masalah jangan ditakuti ini sistem, karena memang kita sekarang berada di eranya. Luar biasa penyampaian itu Pak. Namun di sisi lain bahwa setiap sesuatu itu kan berpasangan malam dan siang, artinya positif dan negatif. Adanya ke sisi negativitasnya itu tadi itu yang ingin saya gali-gali Pak, artinya untuk menjawab ketakutan-ketakutan dan keresahan masyarakat itu. Yang ingin saya tambahkan di sini Pak, ada pernyataannya Pak Akbar tadi itu mengatakan bahwa sistem aplikasi yang digunakan pinjol dengan Instagram berbeda. Istilahnya sama-sama kan menggunakan aplikasi. Kira-kira yang berbeda apanya Pak? Karena itu kan sama-sama terkait masalah sistem informasi itu Pak. Baik pinjol juga menggunakan sistem informasinya itu sendiri kan Pak, ya, ada aplikasi yang mereka gunakan itu. Kalau memang dikatakan bahwa berbeda apanya dari sisi sistem teknologi atau informasi, sama-sama menggunakan sistem informasi Pak itu artinya berkaitan masalah sistem. Nah kemudian masalah dibilang bahwa cara berbedanya, pertama kan kalau saya tidak salah itu Pak, untuk memasuki sebuah sistem awalnya ada pengisian, seperti kan mungkin pembuatan email awalnya dulu itu untuk menyampaikan data atau membuat akun, sehingga kita mampu memasuki atau terlibat juga di dalam suatu aplikasi tersebut. Contoh yang disampaikan tadi bahwa Instagram, Facebook apa segala, artinya kan ada pembuatan akun dulu Pak untuk mau masuk juga ke dalam situ. Nah yang ingin saya tanyakan, bagaimana itu dikatakan berbeda dengan aplikasi ini untuk menjaga menjaga keamanan daripada data kita itu. Ya, terima kasih Pak. Baik, sebelum saya tanggapi, saya boleh izin bertanya, Pak Andri sudah pernah menginstal aplikasi pinjol, Instagram dan juga e-commerce Pak? Alhamdulillah saya belum pernah itu Pak terlibat ke situ. Artinya cuma saya sering mendengar keresahan masyarakat terkait masalah pinjol, dan itu sebenarnya barang lumrah Pak. Kalau misalkan mau kita gali masalah informasi terkait pinjol, itu kan yang baru-baru ini yang diberantas di dalam, bahkan masuk di dalam berita TV nasional, untuk bagaimana ternyata itu bumerang betul bagi pemerintah itu Pak. Dan impact-impactnya tuh yang tadi saya katakan bahwa contoh ada program-program pemerintah terkait untuk pengimpunan data, itu kan ada ketakutan di situ sehingga menghambat ini pengimpunan data itu. Ya, kalau misalkan contoh misalkan yang tadi saya sampaikan bahwa statistik, ya itu kan berkaitan juga itu dibintaki data dan ada ketakutan atau keresahan dari masyarakat. Alhamdulillah kalau masyarakatnya sendiri percaya bahwa ini dari pemerintahan dan mereka bisa menjamin. Contoh misalkan kayak pembuatan NIB atau misalkan pembuatan sertifikat halal. Misalkan kita memasuki usaha pelaku UKM yang misalkan kebanyakan di wilayah wisata itu yang istilahnya moderat agamanya itu dominan di luar daripada non-Islam, salah satu persyaratannya itu kan bisa diterbitkan sertifikat halalnya walaupun non-Muslim, tapi ada penjamin di situ. Apakah itu keluarganya, apakah itu tetangganya, apakah itu karyawannya yang berKTP Islam. Nah ketika dimintai penjaminan, malah banyak yang takut itu Pak, yang KTP yang tetangganya yang Islam, istilahnya data untuk KTP-nya yang mau diminta, banyak itu Pak, kejadian-kejadian seperti itu. Itu yang ingin saya cari ini sebenarnya, ini di dalam luar biasa sekali materinya dan kolaborasinya daripada anggota kelompok ini. Itu yang mau saya cari itu, bagaimana untuk menjawab semua itu dari keresahan dan ketakutan masyarakat itu, membahas dari aspek positif dan negatifnya sistem informasi ini. Ya, terima kasih Pak. Ya, itulah hebatnya teman-teman dari komplotan tim phishing, malware, dan ransomware itu Pak. Nah, kita tidak ada yang tahu Pak, bagaimana cara mereka untuk mendapatkan data Bapak. Bisa saja, walaupun Bapak, mungkin Pak Andri bilang Pak Andri tidak pernah menginstal aplikasi seperti Instagram, Tokopedia, Shopee, dan semacamnya, tapi data Bapak tetap bisa bocor. Itulah kehebatannya ransomware saat ini. Itulah kehebatannya
pelaku-pelaku dari illegal fishing saat ini. Bapak mungkin bisa lihat berita yang terjadi di Kamboja. Itu mereka adalah komplotan fishing dunia, di mana mereka bisa mendapatkan data secara terbuka tentang data-data dari data-data orang seluruh dunia. Nah, jadi makanya saya kembalikan lagi Pak. Jadi kebocoran data itu kita tidak bisa hindari. Tadi sudah sempat dijawab oleh teman saya bahwa bagaimana ada pertanyaan dari kelompok 3 bahwa bagaimana perusahaan menjamin kerahasiaan data pelanggan. Kerahasiaan data pelanggan itu bisa dijamin dengan adanya enskripsi data, penyimpanan data yang baik di bank data, dan semacamnya. Dan tentunya didukung oleh autentifikasi 2 faktor yang saat ini banyak diterapkan oleh bank dan juga e-commerce. Tapi hal itu semuanya tidak bisa menjamin bahwa data-data dari pelanggan itu tidak akan bisa bocor. Karena kenapa? Serangan cyber juga semakin meningkat. Itulah sebabnya kenapa yang namanya teknologi di bidang informasi juga harus terus meningkat. Karena kalau misalnya serangan cyber mereka semakin meningkat, tidak dibarengi dengan peningkatan di bidang teknologi, keamanan, firewall, enskripsi, dan autentifikasi 2 faktor, maka kejahatan cyber tentu akan semakin marak terjadi. Nah, kembali lagi seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa Bapak jangan takut untuk yang namanya adanya perkembangan teknologi. Jadikan teknologi itu sebagai tolak ukur, sebagai pengembangan di dunia digital saat ini. Yang perlu kita waspadai, yang perlu kita lakukan saat ini adalah peningkatan literasi tentang teknologi tersebut. Bagaimana kita bisa sama-sama ataupun secara pribadi untuk menjamin data kita tidak bocor. Dan ketika data kita bocor pun, kita harus tahu antisipasi ataupun langkah apa yang kita harus ambil ketika data kita bocor agar tidak menimbulkan kerugian yang cukup besar bagi diri kita. Demikian. Bagaimana mungkin saya tambah sedikit, Dik. Jadi kalau bahasa kasarnya ini Pak, kita sebagai user itu harus selalu berhati-hati dalam menggunakan terutamanya device kita, handphone, laptop, PC, ataupun apapun itu device yang kita gunakan dalam mengakses internet. Itu kita harus berhati-hati dalam mau memilih aplikasi, web atau blog yang mau dimasuki, itu kita harus memilih. Kita harus mengetahui web ini bersih atau tidak, aman atau tidak. Pada dasarnya kita mau mengamankan diri kita, pasti akan ada saja cara yang dimana di era internet semakin canggih ini pasti akan banyak cara saja cybercrime itu dapat mengakses data pribadi kita. Jadi itu kembali dari user sendiri sih. Kita sebagai user itu harus tetap berhati-hati dalam mengakses atau memakai aplikasi tertentu. Mungkin dari itu saja. Mungkin dari saya atau mungkin ditambahkan sedikit dari. Baik, terima kasih pada moderator. Di sini yang saya ingin tambahkan mengenai pertanyaan dari saudara Kak Andri. Apa sih perbedaan dari sistem informasi pinjol dan Instagram atau media yang lain? Dimana sih titik fokusnya di pinjol dan Instagram? Aspeknya itu pinjaman online dari segi tujuan sistem. Di pinjaman online, dia lebih mengelola data peminjam, memproses pengajuan pinjaman, dan menghitung bunga dan menagih pembayaran. Sedangkan Instagram, dia lebih mengelola konten pengguna, interaksi sosial, like, komentar, dan rekomendasi konten. Sedangkan di aspek jenis data yang dikumpulkan di pinjaman online, lebih menekankan data pribadi seperti KTP, nomor telepon, rekening bank, dan transaksi dan historik pembayaran. Sedangkan di media Instagram lebih menekankan data pribadi seperti profil, email, aktivitas sosial, foto dan video, lokasi dan interaksi teman. Aspek penggunaan data, di mana pinjaman online untuk
untuk memutuskan persetujuan pinjaman, menentukan resiko kredit, dan menagih pembayaran. Sedangkan di Instagram lebih menekankan untuk menampilkan konten yang relevan, iklan yang ditargetkan, dan rekomendasi konten. Aspek keamanan dan privasi di pinjaman online sangat kritis karena berkaitan dengan data finansial, harus enkripsi, konten akses ketat, dan kepatuhan OJK atau Undang-Undang UU Perlindungan Data. Sedangkan Instagram lebih penting untuk privasi pengguna tapi risiko finansial lebih rendah, lebih fokus pada perlindungan akun dan keamanan data pribadi. Aspek interaksi pengguna di pinjaman online terbatas, fokus pada pengajuan, pembayaran, dan notifikasi. Sedangkan Instagram lebih intens, fokus pada sosial media, posting, komentar, chat, dan berbagi konten. Itu aja saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, itu tadi tambahan dari Kak Teddy dan Irmansyah. Bagaimana menanggapi dari Kak Andri Karmas? Ya, terima kasih Pak. Yang pertama itu mengingat waktu yang semakin menjelang di akhir untuk pertemuan kuliah kali ini, mungkin, dan yang kedua itu yang pertama saya betul-betul mengapresiasi kelompoknya Pak Anugrah ini bersama Pak Akbar dan Pak Teddy, bagaimana merespon kami dari sang penanya ini. Mungkin dari ketiga penjelasannya teman-teman ini saya dapat menggarisbawahi yang saya dapat dari materi ini untuk menyikapi bahwa yang pertama itu tidak ada yang sampai 100% memang. Artinya kita senantiasa berupaya untuk bagaimana mendekatkan 100% daripada suatu kesuksesan untuk kegiatan itu atau penghimpunan data, dan baik penghimpunan data atau misalkan berbicara masalah data atau informasi keamanan. Mungkin sulit untuk mencapai 100%, tapi kita berupaya untuk mendekatkan kepada hingga mendekati dengan 100% itu sendiri. Yang kedua, semuanya dari tadi jawaban yang dijawabkan ke kami itu memang betul-betul berkaitan dengan materi yang ini. Cuma inilah agak ketimpangan sedikit karena kami berupaya untuk mempertanyakan suatu pengalaman yang terjadi dan memang materi-materi. Artinya penjelasannya juga Pak Akbar senantiasa mengarahkan bahwa jangan takut dengan sistem informasi, ada tapi tidak ada, artinya jangan takut, tetap bergelut karena kita sudah memang di eranya. Tapi yang saya garis bawahi bahwa ternyata jaminan 100% terkait masalah keamanan data yang dari penjelasannya teman-teman itu tidak sampai daripada 100% terkait masalah jaminan keamanan. Ya, itu dari kami Pak untuk menggarisbawahi kesimpulan yang kami tanyakan dan dijawabkan oleh kelompok tersebut. Terima kasih Pak Anugrah, Pak Moderator, dan teman-teman kelompok dan semua. Baik, terima kasih Pak Andri Karmas. Jadi mungkin cukup sekian dari presentasi kami. Sebelum saya menutupnya, saya akan menyimpulkan apa yang bisa kita ambil dari materi pada siang hari ini, yang dimana bisnis itu mendorong efisiensi dan jangkauan global, serta tantangan utama regulasi keamanan data. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ini menarik ya diskusinya. Saya apresiasi kelas ini, semangatnya betul-betul menguasai panggung di Zoom ya, yang penjelasannya bahwa manusia mahasiswa yang punya panggung dalam diskusi belajar di Zoom ya ataupun di kelas, dan terbukti hari ini Ibu menyimak dan tentu ada beberapa hal yang Ibu harus berikan satu tambahan gitu yang menjadi penguatan. Pertama itu tadi dari Mas Andri ya, Mas Andri tadi, kemudian ditanggapi oleh Akbar, Pak Akbar, kemudian Anugrah, kemudian Teddy, Teddy ya, Teddy yang bicara tadi, Pak Adi Hendrata juga ngomong. Kalau suaranya perempuan tadi ada enggak?
aja udah sudah yang mana? Rahmi nih ya, Rahmi nih bertanya ya. Tadi ada pertanyaan dari Bu Rahmi ini, Kakak Dwi Adeningsi sama Kak Dia Divdi Ananda. Berarti semua Iya, udah hampir ini ya. semua sudah aktif. Sudah aktif. Ya, baik. Jadi tentang tadi itu sistem informasi manajemen ya. Ya kalau kita bilang SIM itu kan meluas itu ya. Kita kalau yang untuk mendalamnya lebih spesifiknya ada beberapa unsur dalam sistem informasi yang apa sih yang lengkap itu. Pertama adalah TPS-nya, transaksi processing sistemnya, kemudian sistem informasi manajemennya, terus DSS-nya ya, decision support sistemnya, kemudian ESS-nya ya, executive support system, kemudian ada satu lagi, apa yang satu sebelum ada DSS, terus ada PNS. ada satu lagi Bu, lupa ya. Nah itu semua ada tentu bagian-bagian untuk apa sih, bagian-bagian seperti DSS tadi itu apa tujuannya ya, untuk apa itu DSS itu tadi banyak yang Mas Akbar mungkin ya tadi sudah sampaikan bahwa jadi itu biasanya SS itu decision support system, yaitu sistem pendukung keputusan. Jadi biasanya menggunakan statistik ya. Di dalam DSS itu ada bantuan statistik atau kuantitatif di dalam pengambilan keputusan yang tepat. Jadi biasanya di dalam pengambilan keputusan yang tepat itu kan saya kira sudah tahu semua mahasiswa bahwa tahapan-tahapan atau langkah-langkah untuk pengambilan keputusan mulai daripada tahapan pertama yaitu intelligence phase ya, atau tahap-tahap pencarian data gitu ya, tahap-tahap penelusuran. Kemudian tahap kedua adalah choice phase, yaitu adalah pemilihan dari beberapa alternatif atau pemilihan dari beberapa opsi tentunya. Jadi pada tahapan kedua ini disitulah peran DSS gitu ya, decision support system. Jadi manajer itu atau pimpinan top itu biasanya sebelum mengambil keputusan menggunakan DSS dulu. Jadi atau biasanya itu DSS seperti analisis output input, analisis regresi berganda masuk, analisis yang apalagi itu yang diagram pohon itu juga masuk, analisis sensitivity ya, itu seperti berapa sih sensitivity analisis antara lain, misalnya masuk juga break even point, misalnya berapa sih yang harus diproduksi atau berapa sih yang harus dijual untuk saya ingin mendapatkan laba sekian. Nah itu semua. Jadi dari tadi tahapan penelusuran atau pencarian data sampai kepada DSS itu dimasukkan input, misalnya kan tentu satu-satu ya, masa mau mengetahui juga masalah, ada beberapa masalah yang muncul, ada masalah marketingnya, masalah produksinya, masalah apa sih human resource-nya, itu satu-satu itu dianalisis satu-satu. Misalnya katakanlah contoh kita masuk kepada analisis misalnya permasalahan yang terjadi di perusahaan itu, masalah analisis produktivitasnya, berarti di SDM-nya ya, kok produktivitas menurun, ada apa gitu ya, dicarilah data-data di input, kemudian ternyata ada beberapa melahirkan opsi. Jadi misalnya produktivitas menurun karena diakibatkan oleh pelayanan yang tidak prima, misalnya contoh ya, menurunnya produktivitas oleh karena terlalu banyaknya SDM, banyak yang menganggur, tidak optimal gitu kan itu. Apalagi yang menyebabkan menurunnya produktivitas, tidak disiplinnya pegawai. Akhirnya dianalisis misalnya menggunakan
analisis input output atau analisis lainnya ya, pokoknya analisis sesuai kebutuhan lah begitu. Ada opsi bahwa lakukan pemecatan satu, yang kedua lakukan terapkan reward and punishment bagi yang tidak disiplin, bagi yang bekerjanya tidak becus, maka itu akan diberikan diberikan punishment, dan sebaliknya akan diberikan reward. Nah, seperti itu. Yang mana apakah dua-dua dari rekomendasi itu diterima oleh pimpinan, sekaligus melakukan pemecatan dan sekaligus menerapkan sistem reward and punishment, kayak gitu contohnya. Jadi dalam analisis itu ya, itu dengan infrastruktur IT yang sudah memadai dan sebagainya, itu yang akan membantu kita untuk pengambilan keputusan. Tapi ada beberapa metode atau metode analisis yang bisa digunakan untuk pengambilan keputusan. Jadi tidak serta-merta bahwa dari hasil daripada misalnya TPS, transaksi processing system, misalnya inputan data terserah dari pimpinan yang mana yang paling memungkinkan untuk dilakukan, apakah salah satunya atau dua-duanya, itu ya contohnya. Kemudian jadi tahapan yang ketiga itu kan tadi tahapan kedua ya, choice phase-nya. Tahapan ketiga adalah pada decision making-nya, pengambilan keputusan tadi itu. Jadi sudah tahapan ketiga itu yang gue bilang, yang mana berdasarkan rekomendasi atau saran dari hasil analisis itu yang mana yang mau diambil gitu, ya. Jadi di dalam aplikasi SIM, misalnya sistem informasi manajemen di dalam perusahaan ataupun organisasi, itu sangat membantu loh dalam pengambilan keputusan. Bayangin itu kalau dalam jumlah yang sangat besar itemnya ya, terus dalam jumlah yang kalau di keuangan namanya data panel itu ya, ada jenis perusahaan dikali dengan jumlah perusahaan kan itu menghasilkan, coba kalau dikali misalnya 100 perusahaan dikali 5 tahun kan jadi 500 N-nya gitu kan. Kalau mau di manual itu tidak mungkin. Ya, itu saja regresi aja, itu regresi atau pet analisis itu mustahil kita bisa lakukan secara manual. Jadi dengan aplikasi atau platform yang tersedia untuk sesuai peruntukannya atau sesuai kebutuhan kita, menurut saya itu sangat membantu sekali dalam pengambilan keputusan. Itu ya tambahannya, jadi udah ulang lagi apa yang sudah dijelaskan. Cuma intinya bahwa kalau saya bilang bahwa alhamdulillah kita berada dalam, ya Ibu ya, kalau Anda kan milenial, Ibu kan sudah berada dalam era atau kayak peradaban baru ini, era teknologi. Ya alhamdulillah semua kegiatan dan semua informasi dengan mudah kita bisa dapatkan gitu. Kita mau informasi apa, tidak perlu lagi, dan itu efisien ya sekarang. Tidak perlu lagi sekarang kita beli buku banyak-banyak ya, kita cukup searching di Google, kita cukup kalau di AI ya, artificial intelligence itu kalau saya ya, bolehlah kita minta lihat di situ ada yang sesuatu yang kita minta buat, tapi jangan ditelan mentah-mentah, jangan diambil semuanya, tapi
harus berdasar kepada, kalau akademik harus berdasarkan teori apa, dari mana sumbernya. Biasanya kalau dari artificial intelligence atau chat GPT, biasanya kan udah ada sumbernya, cuma dia ngomong aja begitu. Tapi kan kita sebagai akademisi ya, atau ilmuwan misalnya, atau mahasiswa itu harus telah dulu apakah benar yang tidak harus semuanya harus dipercaya gitu kalau Ibu ya. Oke. Hal lain lagi itu terkait dengan tadi meresahkan masyarakat, tapi benar juga itu udah bilang Mas Andri ya, benar sekali, banyak contoh-contoh kecil. Dan memang ya kalau Ibu bilang mungkin yang kesekian setiap Ibu mengajar bahwa memang namanya buatan manusia, secanggih apapun kita bicara tentang enterprise enterprise resource planning, yaitu sistem informasi yang terpadu, kita bilang itu sudah paling canggih, tapi tidak mungkin tidak ada celahnya, pasti ada celahnya yang bisa apa sih, kalau ada celah gitu orang bisa menyusup untuk berbuat jahat gitu. Jadi namanya buatan manusia di dunia ini pasti ada celahnya secanggih apapun. Betul. Dan sedangkan oleh karenanya itu yang celahnya itu kita harus hati-hati, tapi kita juga jangan anti. Intinya lah itu ya, kecerdasan itu harus kita selalu tingkatkan, dan inovasi juga harus kita perbaiki. Kalau tidak, pasti kita akan jadi penonton, dan untuk meningkatkan value added untuk diri kita pasti sulit ya. Padahal di dalam sistem yang lain zaman sekarang, kenapa orang kayak tidak terlalu gemar gitu ya, atau ada ketakutan untuk berinvestasi di Indonesia? Kenapa? Ya tapi tidak semua ya, memang banyak masih takut ya, terutama itu dari hal pertama itu kalau saya lihat itu korupsi itu ya. Tadi kan sudah ada hukum, ada tentang hukum ya, tentang culture, apalagi tadi culture ya, kemudian yang Ibu sebut barusan itu korupsi itu ya. Kemudian yang selalu menjadi krusial itu di dunia di bisnis global atau di dunia gitu ya, di bisnis global itu adalah itu kayak perizinan dan birokrasi yang masih ya, kita di Indonesia kalau tidak punya ini kenalan, tidak punya itu sulit biasanya kita mengurus. Itu juga sebenarnya menjadi inti, itu juga menjadi inti atau menjadi sangat penting mengenai perizinan dan birokrasi yang masih sulit, masih panjang sekali. Padahal bisa dimudahkan, kenapa panjang sekali gitu ya. Tadi kemudian korupsi yang masih belum bisa diatasi sampai saat ini. Dan lain apa lagi ya, banyak ya. Yang bisa juga faktor faktor ekonomi, geopolitik, faktor sosial, di mana-mana sedikit-sedikit ada perkalian, sedikit-sedikit ndak aman, sedikit-sedikit ada demo sedikit kayak gitu ya. Jadi faktor-faktor politik ekonominya yang belum sering bergejolak gitu, dan seterusnya. Mengenai tadi itu menarik itu yang ada itu Mas Andri tadi itu mengenai privasi kita, privasi kita. Contoh kecil. Jadi memang kita harus hati-hati. Ya semuanya ya. Jadi contoh kecil. Saya baru-baru alami, tapi saya mungkin dengan Ibu yang tenang, tidak panik, tidak terlalu memperlihatkan kegugupan atau kekhawatiran saya ya. Jadi ada seorang marketing
saya tidak sebutkan juga label perusahaannya, ada seorang marketing, ya dia mendatangi saya, dia ingin prospek saya untuk membukakan tabungan gitu ya, seperti itu. Jadi tapi banyak ibu tidak mau sebut lah. Tapi ini kan bukan orang lain juga, maksudnya ya ini rekomendasi dari teman gitu. Teman itu sangat akrab dengan ibu, jadi jangan juga percaya biar teman gitu ya. Tapi mungkin teman itu tidak ngerti, tidak tahu. Tapi ini yang disuruh ini kan namanya cari nasabah. Oh, datanglah ke saya, ini saya disuruh ini. Oh ya, tidak apa-apa. Dia ini bukakan dari aplikasi saja, dia buka itu, mau bukakan tabungan. Terus dia bilang, ibu emailnya, iya ada, saya tuliskan. Terus dia bilang, passwordnya maksudnya? Iya. Passwordnya, oh saya tidak tahu passwordnya, dia saya lupa gitu. Padahal tahu, masa tidak tahu sih. Mungkin dia kira karena saya kayak aneh ya, bukan lagi milenial gitu ya, umur 20-an yang mungkin dia pikirnya saya gaptek. Ya walaupun ibu gaptek tapi tidak segaptek-gaptek gitu juga sih. Kita ini dosen, profesor lagi. Terus dia bilang lagi, oh ya enggak tahu, saya enggak tahu, enggak ada, tapi memang saya enggak respect sih, saya enggak, kalau saya bukan di kantor itu sendiri secara resmi untuk bukain, saya enggak terlalu suka itu kalau lewat, ya ambillah HP ku, dia utak-atik silakan, saya cuma pura-pura enggak perhatikan, padahal lihat-lihat juga. Terus saya bilang lagi, sudah nih Bu, sudah berhasil misalnya apa itu sudah aktif nih, ada nih tabungan tak, so kenapa bisa? Terus dia bilang, ini Bu saya pakai Gmailku atau emailnya gitu, Gmail dia bilang atau email kan sama gitu. Terus saya bilang, oh iya kalau begitu berarti semua data-data informasi itu masuk ke emailmu ya, itu oh bisa, enggak apa-apa begitu ya, pura-pura saya gitu, padahal kan saya tahu. Terus dia bilang, ya enggak apa-apa Bu, nanti di kantor saya perbaiki. Ya kayak sudah, akhirnya dia pulang besok setiap hari, Ibu sudah bisa diisi tabungannya Bu, sudah bisa diisi ini. Oh iya nanti saya lagi sibuk, saya diganggu ya, besok lagi. Terus tiba ulang tahun saya, dia mau bawakan saya, Bu ada di kantor, saya mau bawakan kue ulang tahun. Dalam hati saya kalau kue ulang tahun banyak sekali datang dari segala penjuru dalam hati saya enggak kayak apa gitu, apa sih, kayak senang gitu. Saya enggak balas gitu ya, karena saya itu sudah tersinggung dengan caranya dia kayak mau menipu. Saya sudah tersinggung, tapi ibu enggak perlihatkan, cuman enggak pernah lagi saya balas begitu, enggak pernah lagi saya balas, enggak pernah lagi saya apapun chatnya saya enggak pernah. Cuma saya baca, ini lagi saya mau blokir, kan terlalu kentara juga karena dari teman. Terus singkat cerita, ada mahasiswa atau mahasiswa, ada pegawai bank itulah. Terus dia bilang, Bu saya mau bukakan ke itu. Saya bilang, ada ini, coba kau buka ke di aplikasi, apa benar dia pakai emailnya itu si ABC. Dia bukalah, dia kira, oh iya Bu, dia kurang ajarnya, dia pakai emailnya itu yang sebagian marketing. Dia membukakan tabungan banget. Bayangin kalau saya orang tidak paham tentang IT itu Pak, sudahlah. Kalau saya sudah percaya itu dengan bank tersebut, saya kasih masuklah dana aku di situ dan sebagainya. Berarti kan bisa diretas saya punya aset atau uang. Ini memang itu hati-hati, jangan percaya Pak Andri bahwa teman jangan percaya. Tetap kita harus tadi itu dijaga kerahasiaan data pribadi kita, terutama itu email, terutama itu jangan sembarang berikan apa itu kayak nick gitu ya, kayak KTP, kartu keluarga dan sebagainya, apalagi namanya nama ibu kandung dan sebagainya, jangan. Jadi memang kita harus hati-hati, memang privasi kita harus yang hati-hati, ekstra hati-hati, karena kalau tidak sedikit saja kita lengah,
Oh sudah. Ini kemarin di sebelah kantornya ibu ini bagian perlengkapan namanya Pak Anwar ditipu lewat chat itu 35 juta uangnya hilang. Dibilang kasih link gitu ya. Bilang kalau Anda bisa jawab ini akan dikasih uang 4 juta. Terus dia jawab, dikirimin betul uang 4 juta. Betul, dia buktikan. Terus berikutnya lagi kalau Anda bisa jawab lagi ini akan dikasih lagi 10 juta sampai 60 juta akan menjadi 100 juta. Sampai 35 juta habis uangnya. Kemudian dia sampai ke tetangga mau pinjam, mau gadekan mobilnya, terus si tetangganya menyadarkan apakah kita bikin itu. Katanya investasi apa yang sampai kita ditipu. Baru dia sadar. Itu. Jadi memang dia bilang tadi Bandi itu fakta itu. Sama dengan pinjol juga itu. Banyak sekali memang kejahatan terkait dengan penipuan hacker maupun teknologi informasi itu ya memang banyak sekali. Ya kita contohnya saja itu yang ada percaya itu orang siapapun. Kalau saya ya tapi jangan kasih keluar. Saya enggak. Walaupun biasa anak saya kalau kayak banking minta uang, saya biasa kalau bawa mobil, kau buka aja di situ. Kau ketik, kau minta berapa, ambil berapa, ketik aja. Langsung itu anakku bilang, karena dia paham juga toh, dia bilang, jangan deh bu, saya enggak mau tahu kita punya password. Jangan sampai di luar saya enggak sengaja, saya dipaksa atau apa. Nah saya tahu ini saya kasih atau saya ternotis untuk investasi saya. Karena saya tahu anunya ibu, saya ambil deh itu. Jadi anak saya memang enggak mau jangan deh bu, saya tahu. Jadi begitu, memang kita harus sendiri yang menjaga kerahasiaan data kita, Pak Andre. Benar itu yang dia bilang Pak Andre, benar sekali. Saya lagi pernah satu kali Pak, saya bawa mobil, terus saya bilang, sebelum saya bawa mobil masih lagi menguji, jadi lama juga dia ini, tidak langsung. Dia bilang, jam berapa ini kan? Mau jam 3 deh, lewat nih. Sedikit lagi, jadi ada lagi pengalaman. Jadi waktu menguji dia bilang, Bu ada undangan tak ikut pelatihan di Mendistek Saintek di Jakarta tentunya ya, dari WR1 kita diutus. Berarti kan orang dalam itu. Nah gitu. Terus saya bilang, tapi saya sudah ada pasti penipu, tapi saya enggak. Oke. Apa-apa. Terus saya di jalan dia bilang, Ibu kita coba nomor rekening tak, di nomor rekening BRI tak. Saya bilang, enggak ada nomor rekening BRI ku, saya cuma pakai Lipin. Saya bilang begitu, enggak mau. Jadi ada memang nomor rekeningnya Ibu, memang yang tidak untuk operasional harian. Terus saya bilang, tiba-tiba begitu beberapa saat saya benar-benar dia bilang, Ibu saya sudah transfer ke rekening tak, tolong dikembalikan itu uangku dulu deh, karena saya salah transfer. Terus saya singgah lah, saya menepi di pinggir jalan, saya kasih singgah mobil, saya lihat saya punya banking, saya lihat saya punya rekening koran, adakah memang masuk? Ada masuk, tapi ada itu, ada gampang itu dia buat apa itu namanya itu, bukti transfer atas nama aku, tujuan Ibu Master. Gimana? Dia bikin itu, jadi hati-hati jual bukti transfer. Banyak bale-bale itu penipu. 17 juta 35 juta. Saya bilang, dia bilang bagaimana Bu sudah transfer lah? Apa kau di situnya penipu? Kau enggak ada masuk dana di sini. Saya juga penipu, sudah sudah tutup. Jadi memang hati-hati kalau ada telepon, ada itu bukti-bukti transfer yang dipercaya. Ya, saya kira itu saja yang mau siap-siap ke ini. Nanti lagi lanjut insya Allah ya. Ya. Iya Bu Prof, minggu depan untuk kelompok terakhir, kelompok ketiga Bu Prof. Mari kita tutup dan sama-sama melafazkan hamdalah. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Amin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Bu Prof. Keluar ya. Iya silakan Bu Prof.
Terima kasih teman-teman. Terima kasih Kak.